Saya ingin ke Mbak Jessi. Mbak Jessi, kalau kita lihat skincare ini sudah menjadi tuan rumah. Nah, bagaimana nih dengan kliniknya? Bagaimana dengan perawatannya? Apakah kita juga sudah bisa menjadi tuan rumah dari segi perawatan? Apakah orang-orang masih memilih perawatan di luar negeri atau sekarang orang lebih memilih perawatan kecantikan di dalam negeri? Gimana industrinya? Silakan. Kalau kita lihat fenomena dari misalkan 10, 15, 20 tahun yang lalu ketika orang-orang ingin lakukan hal-hal yang simple things kayak laser atau mereka ingin sekedar facial aja gitu ya, mereka harus pergi ke Singapura atau mereka harus pergi ke Korea gitu ya. Tapi zaman sekarang dengan klinik kecantikan yang kualitasnya sudah baik di Indonesia, di tanah air, mereka nggak lagi tuh untuk prosedur-prosedur yang kayak laser dan lain-lain, contouring juga nggak perlu lagi ke luar negeri karena di Indonesia pun mereka mendapatkan hasil juga yang luar biasa bagus. Jadi mereka sekarang udah nggak lagi lari ke luar negeri ya? Karena memang di Indonesia penyedia jasanya sudah banyak atau karena teknologi kita yang sekarang sudah mumpuni? Dan dokter-dokter yang ada di Indonesia sekarang memang juga sudah sangat skillful, mereka sangat terlatih juga. Dan saya juga, kan saya sebagai pendidik ya, mendidik dokter-dokter juga, mereka juga terdidik untuk memiliki mata yang tajam, analisa yang tajam. Ketika mereka melihat muka pasien, mereka tahu, oh masalahnya di sini, problem yang harus di-solving seperti ini, treatment yang pas untuk para pasien seperti ini. Dan kita tahu teknologinya juga udah sangat mumpuni gitu, jadi baik-baik alatnya, kemudian juga teknologi seperti filler, botox dan lain-lain gitu, obat-obatnya, serum mesonya semua juga udah kita memakai yang international standard gitu. Jadi sebetulnya hasilnya juga sangat baik seperti itu. Oke, jadi harusnya sih kita sudah menjadi juara di negara kita sendiri dari segi treatment juga ya, Mbak Jessi. Yang menjadi tantangan di treatment atau di klinik mungkin karena daya beli masyarakat yang juga saat ini rendah sehingga alokasi pengeluaran kita tidak lagi ke treatment. Mungkin kita akan mengalihkan alokasi kita ke pembelian-pembelian yang lainnya, ke kebutuhan pokok, kebutuhan keluarga. Nah, bagaimana nih Dermaster bisa mengatasi daya beli yang lemah untuk bisa tetap menggait lebih banyak masyarakat untuk tetap treatment di Dermaster? Nah, ini juga yang kita sadari bahwa untuk menjadi cantik atau menjadi ganteng atau menjadi sehat ya itu bukan hanya untuk milik sebagian orang dengan level ekonomi tertentu. Kita pengen semua orang juga bisa merasakan manfaat yang sama. Oleh karena itu di Dermaster ini kita memang menyesuaikan dengan atau kita mengcustomize dengan kebutuhan pasien juga dan kita juga mengcustomize dengan budget pasien gitu. Jadi ketika kita melihat oh pasiennya datang dengan budget tertentu tapi memang perlunya treatment seperti apa, kita akan menyesuaikan. Tentu kita tidak akan menurunkan standar kita ya. Misalkan kita memang biasa udah pakai standar kan yang pasti harus ada, semua produk itu harus ada Depkes, harus ada BPOM, harus teruji secara internasional, clinical study-nya gitu. Tapi kita akan pakai siasati dengan misalkan kalau misalkan beberapa filler yang harganya lebih mahal itu karena clinical study-nya lebih kuat, misalkan udah puluhan tahun gitu ya. Nah ada beberapa juga misalkan yang dengan budget tertentu kita tetap pakai produk-produk yang ada Depkes-nya, ada BPOM dan clinical study-nya juga yang lama tapi mungkin tidak sekuat yang Eropa. Mungkin ada beberapa yang Korea gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, budget pasien. Tentunya prinsip kita adalah semua orang harus cantik gitu, itu adalah hak mereka gitu, tapi kita juga menyesuaikan dengan problem dan juga dengan budget mereka. Oke, gitu. Jadi sebenarnya tanpa bisa menurunkan standar kita. Jadi sebenarnya bisa disesuaikan ya. Betul. Mbak Jessi, saya mau lihat dari perspektif yang lebih luas. Bagaimana peran klinik ataupun Dermaster ini bisa mendorong perekonomian, terutama dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di bidang industri estetika ini. Iya, jadi Dermaster ini memang kita tidak pernah berhenti untuk berinovasi dan expanding ya gitu. Jadi seperti tahun ini yang tadi seperti sudah dikatakan kita membuka divisi bedah plastik, Dermaster bedah plastik. Tadi kan juga sudah dikatakan bahwa bedah plastik ini juga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau budget daripada mereka. Oleh karena itu kita juga ada beberapa segmen dalam bedah plastik. Kan nggak semua orang juga bisa sempat untuk pergi operasi ke Korea karena mungkin mereka di sini banyak pekerjaan atau ada anak yang nggak bisa ditinggalin. Jadi mereka harus operasi di Indonesia dan mereka ingin juga dapat hasil yang sama seperti bedah di Korea. Oleh karena itu dokter-dokter bedah plastik yang ada di Dermaster ini mereka memang diedukasi atau under supervisi kolaborasi dengan Dr. Yong Gilko supaya mereka juga memiliki teknik bedah seperti di Korea Selatan gitu. Jadi hasilnya resultnya akan sama seperti itu. Jadi orang-orang juga nggak perlu harus selalu buang-buang tiket atau buang-buang hotel lebih mahal lagi untuk
pergi ke Korea gitu. Dan ada beberapa orang juga yang memang, dok saya perlu nih misalkan kondisi wajahnya excess skinnya, kelebihan kulitnya udah terlalu banyak dan saya mungkin nggak bisa pakai alat-alat doang dok, atau mungkin saya udah nggak bisa pakai filler doang atau pakai benang, saya harus memang diambil excess skin saya, atau misalkan mukanya yang cabi banget, lemaknya banyak banget di area-area tertentu, saya harus disedot lemaknya, tapi misalkan budget saya terbatas gitu. Kita juga bisa melakukan penyesuaian. Jadi ada dokter-dokter yang melakukan bedah minor juga di Dermaster. Tentunya dokter spesialis ya gitu. Melakukan bedah minor di Dermaster untuk beberapa tindakan seperti liposuction, kemudian bakal fat removal. Jadi kalau yang lemak pipinya banyak diambil gitu dengan tindakan minor. Kemudian juga misalkan mau naikin mata gitu, matanya udah turun atau ada sedikit kantong mata, itu bisa dilakukan tindakan bedah minor ini dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Saya ingin tahu, kalau misalkan klinik ini kan sebenarnya erat kaitannya dengan keamanan. Nah, bagaimana nih klinik ini bisa memastikan bahwa seluruh treatmentnya ini menjamin keselamatan dan juga keamanan dari setiap pasiennya? Tentu keamanan itu selalu menjadi yang utama. Saya selalu bilang sama semua dokter dan semua pasien, yang nomor satu itu harus aman, harus sehat, yang kedua baru cantik, jangan dibalik ya gitu. Jadi kita memastikan dengan kita memang ketika kita mau mengambil satu produk atau satu mesin gitu, kita selalu memastikan mengenai keamanannya, clinical study-nya udah berapa tahun, jurnal-jurnalnya seperti apa yang mendukung gitu. Jadi yang meneliti ini nggak cuma 1-2 dokter, tapi dokter dari semua negara. Jadi sudah teruji secara internasional, itu pertama. Jadi udah keluar CE, European Certificate, udah ada ISO, udah ada FDA approve. Jadi di approve sama semua negara. Dan kemudian di Indonesia pun juga sudah ada Depkes dan ada BPOM-nya. Baru kita berani untuk memakainya seperti itu. Mana nih positioning dan juga identity dari Dermaster sendiri? Kalau Dermaster sendiri sejak kita mulai dari 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, itu kan memang berpusat pada contouring. Karena kita melihat bahwa banyak klinik bisa melakukan skin gitu, tapi untuk menghasilkan suatu bentuk atau contouring yang maksimal itu memang diperlukan dokter-dokter yang memiliki mata dan analisa yang sangat tajam dan juga sangat skill gitu untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu kita berfokus untuk mengembangkan contouring di Dermaster. Tapi seiring dengan berjalannya waktu kita melihat untuk mendapatkan hasil yang sempurna, hasil yang holistik, ini ngomongin soal best result ya, the best result, kita harus bekerja sama dengan spesialisasi yang lain atau modalitas yang lain untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Seperti di Dermaster, kalau misalkan seperti tadi Mas Wahyu minta untuk mengobati jerawat, kita berkolaborasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Kemudian untuk misalkan, oh yang pipinya tadi cabi banget, tirus, memang kita bisa melakukan liposuction, kita bisa melakukan bakal fat removal. Tapi kita menginginkan hasil yang long lasting, nggak cuma udah disedot terus nanti gemuk lagi gitu ya. Jadi kita juga berkolaborasi dengan dokter spesialis gizi klinik. Demikian untuk tindakan-tindakan pembedahan atau post laser itu kan biasa mau penyembuhannya itu memang diperlukan reepitalisasi jaringan yang baik. Oleh karena itu lagi-lagi bekerja sama dengan dokter spesialis gizi klinik. Oleh karena itu penting banget kayak di Dermaster contohnya ada beberapa kasus para wanita yang mungkin seiring bertambah usia, saya dikit-dikit kayak ketawa aja atau bersin aja saya jadi keluar pipisnya dok gitu, keluar urinnya gitu. Itu dinamakan inkontinensia urin. Itu kan juga lama-lama nggak nyaman kan dan bisa mengakibatkan masalah yang lain, nanti keputihan dan lain-lain gitu. Oleh karena itu kita berkolaborasi juga dengan dokter spesialis kebidanan SPOG gitu, di mana mereka bisa melakukan tindakan benang di area tersebut supaya akhirnya nggak cuma memperbaiki kualitas hubungan suami istri, bentuknya pun juga lebih bagus dan juga kasus-kasus inkontinensia urin yang tidak akan terjadi pada waktu muda itu juga bisa selesai seperti itu. Ya, jadi kita melakukan holistic treatment dengan bedah plastik, dengan dokter estetik, dengan spesialis gizi klinik, dengan dokter SPOG. Oke, jadi bekerja sama dengan banyak sekali katakanlah stakeholder, bukan stakeholder ya, tapi beberapa lintas spesialisasi tadi. Oke. Apa ekspansi bisnis yang mau dilakukan ke depannya? Apalagi sekarang kita sudah mau menutup tahun 2024, Dokter. Mengenai ekspansi itu tentu sudah pasti kita lakukan. Kita udah rencanakan untuk ekspansi 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang gitu. Cuma untuk detailnya saya nggak bisa bicarakan di sini nih. Kenapa? Karena ini kan a big project dan in the future ya. Jadi nanti tunggu aja kejutan-kejutan berikutnya. Kita pasti akan memberikan sesuatu yang besar untuk masyarakat gitu. Jadi kita nggak akan berhenti di sini. Secara tadi kan udah dijanjikan secara holistik benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki kita akan lakukan dan juga kita akan berekspansi luas ke daerah-daerah yang lain. Oke, ada rencana terdekat mungkin daerah mana yang akan dibuka store-nya, kliniknya?
Ada bocoran? Atau belum boleh kasih Belum boleh bocoran? dulu ya, rahasia dulu. Pokoknya tunggu tanggal main aja, kita akan buka sesuatu yang gede sekali. Oke,